Penjualan 42 jet tempur Rafale Prancis yang diumumkan sebelumnya ke Indonesia kemungkinan tidak akan terjadi. Indonesia adalah bagian dari program jet tempur KF-21 generasi kelima Korea Selatan. Hingga beberapa minggu lalu, Indonesia tidak mampu memenuhi persyaratan finansial untuk mengikuti program tersebut. Namun, situasi tampaknya akan berubah. Pada awal Oktober, dipastikan bahwa Jakarta telah membayar uang jaminan sebesar $6 juta untuk program KF-21. Pemerintah Indonesia telah berjanji kepada Seoul bahwa $33 juta lainnya akan ditransfer pada tahun 2023. Langkah menjanjikan dari Jakarta, meskipun apa yang dibayarkan dan dijanjikan kurang dari 10% yang harus diinvestasikan Jakarta sebagai mitra dalam program tersebut. Hampir $561 juta merupakan partisipasi Indonesia dalam proyek bersama dengan Korea Selatan. Pembayaran yang dilakukan dan niat transfer tunai di masa depan ke Seoul bisa menjadi berita buruk bagi Dassault Aviation dan andalannya Dassault Rafale. Indonesia telah mengumumkan niatnya untuk berinvestasi dalam peralatan baru untuk angkatan udaranya. Rafale Prancis mendapat kabar baik di awal tahun ketika Jakarta menyatakan niatnya untuk membeli 42 unit. Sekarang, bagaimanapun, pesanan akhirnya ada di telepon. Dikutip dari Bulgaria Military, kedua petarung itu berbeda karena mereka mirip. Meskipun Rafale tidak memiliki teknologi siluman KF-21, kedua pesawat tempur menggunakan mesin yang lebih lemah daripada, misalnya, J-20 China. Avionik antara kedua pesawat tempur akan cocok, serta persenjataan udara ke udara, dengan rudal Meteor Prancis yang juga dianggap sebagai bagian dari kemampuan tempur KF-21. Terlepas dari hubungan baik antara Jakarta dan Paris, Seoul sudah bekerja sama lebih dalam dengan Indonesia. Pesawat latih T-50 sudah beroperasi di Angkatan Udara Indonesia. Salah satu bagian dari Korea Selatan memutuskan untuk beradaptasi untuk penggunaan tempur untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah Rusia. Rafale Prancis adalah pengembangan perang dingin. 36 tahun kemudian, Korea Selatan menawarkan pesawat tempur yang hampir identik, tetapi desain baru dengan arsitektur terbuka yang memungkinkan pembaruan dan peningkatan kemampuan tempur pesawat dengan lebih mudah. Korea Selatan tentu saja dapat menggunakan kemitraan strategis yang sangat baik untuk mempengaruhi keputusan Indonesia. Turki adalah salah satu mediator yang mungkin dalam kesepakatan itu. Indonesia membeli dari Turki. Turki bersama dengan Korea Selatan bekerja sama pada jet tempur baru Turki dan tank tempur utama. Dan tentu saja, Turki dan Prancis memiliki hubungan yang agak tegang. Semua ini bukan nilai tambah bagi orang Prancis. Indonesia awalnya berencana membeli jet tempur baru di Rusia. Pada 2018, Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak untuk memasok 11 pesawat Su-35C senilai $1,1 miliar. Pada tahun 2021, Indonesia memutuskan kontrak, dengan alasan kekurangan uang dalam anggaran. Tetapi Rusia mengatakan dalam publikasi mereka bahwa alasan sebenarnya untuk penghentian perjanjian tersebut adalah tekanan AS yang tersembunyi dan ancaman sanksi. Saat ini TNI AU memiliki sekitar 10 unit Su-27 dan sekitar 10 unit Su-30 yang dibeli dari Rusia. Juga 36 pesawat tempur F-16. Indonesia menerima semua pesawat ini pada awal 2000-an.